eh, kabupaten atau kota Papua Barat. Kota Sorong, ya. Ya. Kemudian Kakak Asari Noptiana dari SMA Negeri 2 Pandeglang, Banten. Kemudian Kakak Sabri dari Dinas Pendidikan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian Kakak Eri Pratama Putra dari Lembaga Perlindungan Anak Klaten, Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir adalah Kakak Fatur Rozak dari Lingkar Aksara Jawa Tengah. Inilah kakak-kakak Fasnas yang hebat yang akan mendampingi kakak-kakak Fasgu semua. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat semua. Pengalaman dari kegiatan yang sudah 3 batch atau 3 angkatan yang lalu kita lakukan, mungkin sedikit saya memberitahukan, mudah-mudahan kakak di sini sudah mengerti semua, di mana di saat kakak melihat gambar di depan layar saya ini, semua mute dan stop video itu silangnya tidak ada, itu berarti kesempatan kepada yang bersangkutan untuk bicara. Tetapi jika kakak-kakak Fasgu dalam posisi tidak berbicara, mohon maaf, ini barusan silangnya itu kami tutup, itu jangan dibuka lagi kakak-kakak, karena nanti akan bocor. Nah, yang terjadi sudah kami tutup, dibuka lagi, akhirnya bocor lah percakapan kita. Nah, itu yang pengalaman-pengalaman yang sering terjadi selama ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, di materi pagi ini kita akan mendapat materi yang terkait dengan pengasuhan gender dan etika fasilitator yang seyogianya waktunya dari pukul 9 sampai 9.45. Kakak Fasnas, mungkin kami ingatkan, silahkan kakak untuk dapat memaksimalkan waktu, sehingga kami memberi kesempatan kepada kakak Fasnas yang mengisi materi ini, memaksimalkannya dari pukul 9.15 sampai pukul 10. Itu untuk materi etika fasilitator. Kemudian dilanjutkan oleh kakak Fasnas yang selanjutnya, yaitu tentang disiplin positif, sehingga waktunya dari pukul 10 hingga pukul kami minta pukulnya sampai 10.50. Mohon izin ya kakak Fasnas yang akan mengisi disiplin positif 10.50. Nanti akan kami ingatkan kembali. Kemudian selanjutnya kakak Fasnas yang mengisi materi tentang bentuk-bentuk kekerasan yang waktunya disediakan 45 menit, yaitu 10.50 sampai, kalau kami mohon izin memintanya dapat memaksimalkan waktu hingga pukul 11.30. Begitu. Dan selanjutnya pukul 11.30 hingga pukul 12 kakak Fasnas yang berikutnya untuk dapat menyampaikan materi tentang pengenalan program Roots. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami dari moderator tidak perlu muncul setiap saat, jadi manfaatkan kakak Fasnas semaksimal mungkin waktu dari pukul sekarang hingga pukul 12, dan mungkin kakak Fasnas bisa saling mengingatkan, atau memang nanti kalau diperlukan kami akan muncul. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar dari Pusat Penguatan Karakter. Tentunya kami dari Pusat Penguatan Karakter mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan kakak-kakak Fasgu, kakak-kakak Fasnas yang berkenan bergabung dari pagi hingga hari Rabu. Dan kami juga mohon kakak-kakak jika ada hal-hal yang tidak kelewat hal yang perlu mengganggu kegiatan ini, mohon kakak-kakak semuanya dapat bisa fokus mengikuti kegiatan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disampaikan materinya oleh kakak Fasnas yang tentang etika fasilitator. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dian. Semoga sehat selalu. Salam buat kawan-kawan Puspeka Jakarta, Kak Ensa, dan lain-lain. Amin. Semangat pagi, Fasnas dimanapun berada, Kak Rojak Jawa Tengah, kemudian Bu Nunu di Papua. Nuni, Pak Nuni. Nuni, Kak Nuni. Nuni, maaf Bu. Bu Nuni, maaf. Salah terus. Oke. Mungkin langsung saja, saya Eri, saya tinggal di Solo. Keseharian saya adalah
aktivis di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tengah. Kita akan share, silakan Kak Ande atau Kak Roja bantu share screen PUG. Tadi, oke. Izinkan saya 30 menit ke depan, Bapak Ibu, aku panggil kakak-kakak saja, kakak-kakak semua, ada sekitar 340 orang di sini. Izinkan saya menyampaikan materi tentang PUG. Ini sebagai materi kunci pengantar sebelum masuk kita memahami apa itu yang namanya Roots Program. PUG adalah kepanjangan dari pengaruh utamaan gender. Jadi hal itu memang juga penting bagi kawan-kawan, Bapak Ibu guru, pentingnya kita memahami tentang kesetaraan gender, pengaruh utamaan gender. Nah, di mana nantinya di modul kelima juga akan ada materi bagaimana perundungan yang terjadi terhadap anak perempuan dan anak laki-laki itu juga berbeda. Nah, ini sebagai pengantar saja terkait dengan pengaruh utama gender. Saya yakin kawan-kawan juga sudah mendengar kalau kita bertanya tentang apa itu kesetaraan gender. Nah, jika kawan-kawan sudah pernah mendengar ataupun tahu, mohon ditulis di kolom chat angka 1 seluruh peserta bila pernah mendengar kata kesetaraan gender atau gender. Silakan kawan-kawan mengklik di chat angka 1. Oke, terima kasih. Iya, Feni sudah, Magni, Semah, Haryoto, Yeni, Safri, Kartini. Artinya, semua kawan-kawan di sini bukan lagi orang-orang baru yang tidak tahu menahu apa itu kesetaraan gender. Nah, dalam program ini, Roots Program, memastikan kawan-kawan perspektif gendernya itu sudah terbangun, di mana kawan-kawan bisa lebih memahami tentang batasan-batasan ketika kita menyampaikan pengaruh utamaan GETSI, gender, eksploitasi, disabilitas, dan sosial inklusi. Ini kira-kira gambaran, karena waktu kita sangat-sangat pendek sekali, mungkin next time kawan-kawan bisa memperdalam apa itu GETSI. Yang intinya, coba yang gambar tadi Kak, yang kedua. Kita lihat di gambar ini, nampak sekali ketidakadilan, di mana kita sebagai fasilitator, harapannya melihat sebuah persoalan itu pada sisi yang sama, jarak pandang yang sama, baik bagi laki-laki maupun perempuan, baik bagi kita orang dewasa maupun anak-anak. Lanjut Kak. Nah, oke. Kesetaraan adalah kondisi di mana semua keadilan itu berlaku baik kepada laki-laki maupun ke perempuan. Equality itu menjadi perlakuan adil baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Perlakuan adil inilah yang kita selalu gaungkan di dalam Roots Program bersama agen perubahan nantinya. Lanjut. Yang pasti harapannya ketika kita memahami ini, kita bisa menemukan, memilah, dan memilih mana yang memang itu bisa memberi dukungan, ataupun sebaliknya kita malah memperburuk anak dari respon yang kita lakukan. Dilanjutkan. Ya. Pengaruh utamaan GETSI sebuah upaya agar setiap anak laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak kita yang disabilitas, dari berbagai kelompok sosial, dapat diakomodasi kepentingannya, sehingga hak-hak dasar mereka itu tidak terabaikan, dapat dilindungi oleh kita, pemangku kepentingan, masyarakat, dan juga negara. Ini mungkin sebagai kata kunci akhir pengerusamaan GETSI itu yang bisa kita pahami
pada hari ini. Dilanjut, Kak. Nah, prinsip penerapan GETSI dalam program BRUS adalah memastikan semua, baik kita sebagai fasilitator nanti maupun peserta agen perubahan, mempunyai kesempatan sebagai penerima manfaat. Jadi intinya kita tak boleh dari 30 agen perubahan, oh ternyata 20 itu laki-laki, perempuan hanya 10. Sebaiknya memang berimbang antara laki-laki dan perempuan. Termasuk bila sekolah Bapak Ibu adalah sekolah inklusi, di mana di sana terdapat anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka pun mendapat kepentingan, mendapat kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Lanjut, Kak. Nah, jadi inilah yang menjadi kata kunci kita ketika nanti bergerak dalam Roots program pada perspektif GETSI ini untuk menumbuhkan, mengawali dari mengenali terkait jika siswa laki-laki dan perempuan dan disabilitas mengambil keputusan secara bersama, maka semua akan berdaya dan semua akan menjadi agen-agen perubahan, saling menggenapi, saling melengkapi, dan juga saling melindungi. Artinya siswa-siswa rentan itu akan tidak ada. Semua aspek tumbuh kembangnya itu berjalan pada sesuai tahapan fasenya dan berkembang lebih maksimal. Lanjutkan. Ya. Ini kira-kira kalau kawan-kawan tadi sudah mengklik satu, perbedaan gender dan jenis kelamin atau seks. Gender adalah peran jenis kelamin tersebut, peran laki-laki ataupun perempuan yang itu memang dikonstruksi oleh budaya dan itu memang dipengaruhi oleh kultur, kebiasaan, pembiasaan, dan pendapat dari sebuah masyarakat. Jadi gender itu bukan sesuatu yang mutlak atau yang kodrati. Sementara kalau kodrati itu sangat tidak bisa ditukarkan. Hitungannya kita menyebutnya paten ya. Ketika laki-laki ya mempunyai alat kelamin penis, sementara perempuan vagina. Ketika laki-laki tidak memiliki payudara, perempuan punya payudara. Ketika laki-laki tidak mungkin melahirkan, perempuan memang dikodratnya sebagai yang melahirkan. Kira-kira begitu, saya yakin Bapak Ibu juga pasti paham tentang perbedaan hal ini. Lanjut, Kak. Nah, ini buat refresh saja ya, kawan-kawan. Jadi, gender itu merupakan atribut yang menempel pada seseorang atas perbedaan sifat, peran, posisi perempuan atau laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, budaya, dan dibentuk oleh masyarakat, serta dipengaruhi juga beberapa sistem keyakinan, budaya, dan politik, serta ekonomi suatu bangsa. Konsep gender bisa berubah dalam kurun waktu, konteks wilayah, dan budaya tertentu. Pembedaan ini sering menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Nah, kalau kita juga paham tentang kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, di mana perempuanlah yang sering dirugikan. Bila kita, maaf, bagi saudaraku yang muslim, pasti pernah mendengar dulu zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah lahir, Nabi Muhammad SAW, betapa perempuan tidak ada harganya. Setiap keluarga yang melahirkan anak laki-laki, maka genderang, kegembiraan digaungkan. Tetapi ketika anak perempuan yang dilahirkan, mereka siap membuatkan liang kubur untuk dikuburkan hidup-hidup. Mengerikan. Nah, sementara sekarang pun juga masih terjadi ketika kita melebarkan persoalan tersebut tentang kekerasan berbasis gender. Di mana ketika ada usia anak sekolah SMP atau SMA, kemudian karena lingkungan pengasuhan buruk, pergaulan buruk, akhirnya pun dia melakukan hubungan di luar batas, sebagaimana laki suami istri, maka terjadilah kehamilan.
Coba kita lihat. Siapa yang paling dirugikan? Yaitu perempuan. Perempuanlah yang harus dikeluarkan. Sementara kadang-kadang perempuan, laki-laki tidak mendapatkan hukuman yang sama dari laki-laki dan perempuan tersebut. Oke, lanjut Kak. Itu mungkin sebagai contoh biar kita bisa membedakan dan memahami apa itu kesetaraan gender, apa konsep dari kesetaraan gender, merujuk pada kesetaraan, baik hak-haknya secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Lanjut. Oke. Nah, ini kita fokuskan di Roots program ya, Bapak Ibu. Kawan-kawan, saya juga pakai timer, jadi waktu saya juga akan bisa terdetek di sini. Tinggal 15 menit. Semua siswa mempunyai kesempatan yang sama, laki, perempuan, disabilitas pun, untuk bisa menjadi agen perubahan. Maka nanti di dalam aktivitas modul kelima ada beberapa contoh tentang kita membaca komik menstruasi. Kenapa hal itu? Nanti kita akan bahas di pertemuan kelima. Lanjut Kak. Nah, get gender eksploitasi, D-nya itu disabilitas, dan SI-nya adalah sosial inklusi. Disabilitas, penyandang disabilitas merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan, di mana mereka telah secara lahir ataupun cacat seumur hidup sudah mendapatkan perilaku yang tidak adil. Nah, karena itu di dalam bus program mereka wajib kita libatkan untuk bisa berkontribusi dan melahirkan agen-agen perubahan yang terbaik di sekolah kita nantinya. Lanjut Kak. Nah, ini secara undang-undang penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah warga negara yang mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi kita tidak boleh menafikan mereka, sebaiknya kita harus menghadirkan mereka, memberdayakan juga mereka menjadi salah satu agen perubahan di sekolah kita nantinya. Lanjut Kak? Iya. Ajarkan pada setiap warga sekolah, berbeda itu adalah hal yang lumrah, hal yang natural, yang alamiah. Karena itu, perbedaan itu bukan menjadi sebuah ruang untuk kita saling mengolok-olok, mengejek, bahkan menindasnya, tapi sebaiknya merangkul mereka. Nah, nanti pun juga ada di materi tentang perundungan, bullying, di modul ketiga akan juga ngebahas tentang hal-hal ini, bahwa kita perlu menggandeng mereka. Lanjut. Karena waktu kita pendek, Kak Eri mungkin bisa diteruskan aja Kak sampai ke etika sebagai fasilitator kita bermain bersama anak. Dilanjut. Klik. Oke. Ada trouble kah? Kak Rojak? Mohon dibantu Kak Andai. Ini ada trouble. Ya. Oke. Kawan-kawan, Bapak, Ibu. Oke. Poin pertama tadi tentang PUG, pengaruh utamaan gender. Apakah Bapak Ibu sudah mendengar setidaknya apa yang saya sampaikan? Kalau memang sudah mendengar apa yang saya sampaikan, mohon direspon di kolom chat. Tulis angka 2. Mohon berkenan menulis angka 2 bagi kawan-kawan. Oke, terima kasih. Ria, Ahmad, Irfan, Yedis, Agni, Nika, Karin. Thank you banget kawan-kawan. Terima kasih. Ya, artinya apabila kita berbicara tentang pengaruh utamaan gender, kawan-kawan juga sudah tidak asing melihat hal itu. Di mana kesetaraan itu menjadi prioritas ya di masing-masing sekolah kita. Nah, menariknya pada materi lanjutan saya selain PUG yaitu etika dalam berinteraksi dengan anak. Sambil menunggu PPT, saya mengingatkan bahwa kita sudah punya undang-undang
kalau tidak salah itu nomor 12 tahun 2022. Kalau tidak salah ya. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Oke. Nah, di sana dengan tegas siapapun orang dewasa, artinya orang dewasa itu 18 tahun ke atas, apabila melakukan hubungan, oke, apalagi persetubuhan di sini, persetubuhan dengan seseorang, laki atau perempuan berusia di bawah 18 tahun, 16 tahun, 17 tahun, dia termasuk adalah pelanggar ya, termasuk pelaku dari kejahatan seksual. Mengerikan, kita bersyukur undang-undang itu terbit, memastikan kita para pendidik bisa memahami hal itu, dan untuk lebih berhati-hati, ada beberapa kategori kita termasuk sebagai pelaku kekerasan seksual. Oke. Etika dalam kegiatan Roots Program, mungkin saya fokus saja. Saya Eri Pratama Putra memang melakukan Roots Program ini sejak tahun 2017 bersama UNICEF. Karena memang LPA adalah lembaga mitra UNICEF. Sejak 2017 kita melakukan beberapa kegiatan terkait dengan hal-hal Roots Program ini lebih detail. Etika fasilitator, ya. Lanjut Kak, sudah kelihatan? Thank you Kak Ande. Tiga orang stuck. Tiga orang. Oke. Nah, jadi gini kawan-kawan. Dari 30 agen perubahan yang sudah terpilih oleh sistem jejaring sosial, yang mereka terpilih berdasarkan interaksi, kebaikan, apa-apa yang sudah mereka lakukan di sekolah, menjadi orang yang menjadi perhatiannya atau menjadi selebritisnya di sekolah, maka kita merangkul mereka menjadi agen perubahan. Jangan memaksa, terus beritahu dia, kemudian hargai pendapatnya, dan rangkul mereka dengan kebaikan, sabaran, sopan santun, dan tidak kalah penting adalah menjaga kerahasiaan atas perilaku-perilaku kurang tepat siswa yang sudah dia sharingkan kepada kita. Ini mungkin yang menjadi tip kita sebagai fasilitator di Roots Program. Lanjut Kak. Nah, diteruskan aja. Ini juga penting kawan-kawan yang di atas tadi. Jangan mengambil foto yang kita orang dewasa menganggap itu lucu, tapi sebenarnya itu mempermalukan mereka. Kawan-kawan, Bapak Ibu guru usia remaja apalagi perempuan, bagi seorang remaja perempuan, satu butir jerawat di pipi itu malunya luar biasa. Tak nyaman dia masuk ke sekolah. Pun mungkin akan tunduk dia ketika di depan meja kelas kita. Artinya ada hal-hal yang berbeda, di mana menurut si anak itu sesuatu yang sangat merugikan, sangat menghardik harga dirinya, dan sangat membuat tidak nyaman. Tapi kadang bagi kita sebagai orang dewasa, apalagi guru yang punya kuasa di sini, seolah-olah itu hal yang biasa. Tidak kawan-kawan, jadi ada beberapa kode etik yang memang harus kita coba lebih awal dan pahami untuk bisa menjadi perilaku-perilaku yang lebih baik juga di depan anak-anak dan warga sekolah lain. Karena gini kawan-kawan, ini sebagai penutup saya, semua agen perubahan yang sudah menjadi satu kelompok beraktivitas selama 15 kali pertemuan, mereka akan lebih banyak sharing. Ada 3 poin yang sering mereka lakukan. Dan mereka katakan kepada kita sebagai fasilitator, Pak, saya itu mau melapor Pak ketika ada kasus perundungan di sekolah. Tapi Pak, saya takut daripada saya lapor nanti saya juga menjadi korban, mending saya diam. Itu yang pertama. Mereka takut untuk menyebar. Yang kedua, Pak, saya sudah lapor Pak. Tapi Pak, SDM yang
bertugas untuk menerima laporan, malah menyampaikan itu ke guru-guru lain. Saya kan malu, Pak. Mending saya tidak usah berbicara kalau gitu, malah mempermalukan saya. Dianggap omongan saya bla 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 bla. Paham? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, memang anak-anak, para peserta didik kita bingung. Mereka mau melapor kemana? Kepada siapa? Yang paham, yang bisa dipercaya, dan yang siap untuk menyimpan segala rahasia. Itu menjadi tantangan kita bersama sebagai fasilitator di RUS program ke depannya. Demikian mungkin yang saya sampaikan dari timer saya. Betul, kurang 5 menit. Jadi ini bisa kita gunakan untuk kita saling bertanya dan memperdalam hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan bagi kita sebagai fasilitator, pendamping, mentor di RUS program selama 15 kali pertemuan nanti di sekolah Bapak Ibu lakukan. Terima kasih. Izin Kak Iri. Ya. Waktunya sampai jam 10, Kak. Jadi ya, masih betul. Ya. Masih lama. 30 menit. Jam 10 WIB ya? Ya. Oke. Oke, kawan-kawan. Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi kita buka untuk sesi tanya jawab. Boleh bertanya di chat. Oke, saya 2 poin tadi ya, tentang pengaruh utama gender, PUG, dan tentang etika menjadi fasilitator. Monggo, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa lewat raise hand, bisa monggo raise hand, dan ada yang mau lewat chat, monggo silakan. Silakan Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan 15 menit, kita luar biasa. 15 menit ini kita bahas bersama ketika kita ada suatu hal yang belum kita paham, silahkan untuk bisa bertanya. Silakan Bapak Ibu. Jadi kita butuh 3 penanya aja, Kak. Kita butuh 3 penanya, biar waktunya juga cukup menjawabnya nanti. Ya, untuk PPT nanti tetap kami, insya Allah nanti kami bagikan, gitu. Bapak Ibu, ini hanya materi pengantar, ya. Jadi ini bukan masuk ke 15 modul. Sekali lagi, Bapak Ibu guru, saya ambil bukunya. Yang saya sampaikan itu materi pengantar. Jadi kita belum masuk di modul, ya. Jadi kita belum masuk di modul. Ini baru pengantar. Ya. Silakan, ada pertanyaan. Saya Fikri, gimana kalau melakukan? Coba saya baca dulu ya. Makasih Fikri. Assalamualaikum, saya dari SMA Darul Fikri. Oh, saya udah kelewat ini sebentar. Bentar Fikri. Ada bisa bantu bacain Fikri tadi? Oke, saya bacakan. Gimana kalau yang melakukan perundungan itu seorang guru? Bagaimana caranya mengatasinya? Bagaimana yang melakukan perundungan ada seorang guru? Oke, saya langsung jawab saja ya. Terima kasih ya Kak. Jadi gini, maka memang di sekolah sebaiknya punya satu divisi atau tim atau bagian untuk merespon persoalan itu. Maka ketika ada informasi, laporan dari warga sekolah, maka yang pertama dilakukan adalah ditampung. Ya, betul. Bila ada siswa yang guru membuli ya, membuli. Ditampung dulu, kemudian kita harus memverifikasi atau asesmen awal apakah memang informasi itu benar. Bukan informasi yang keliru, bohong, apalagi itu menyesatkan. Nah, jadi itu setelah memang ditemukan beberapa
informasi, bukti-bukti bahwa guru tersebut guru tersebut sering gini Kak, sering gini. Oke, maka ketika guru tersebut melakukannya berulang-ulang, oke, lalu niatnya menyakiti atau memang menekan, dan ketiga ada relasi yang tak seimbang, itu kan termasuk perilaku perundungan. Maka pihak sekolah, mungkin dewan sekolah atau kepala sekolah bisa membuat guru tersebut untuk ditegur atau diajak dialog terkait atas perilaku-perilaku kurang tepat si guru tersebut. Oke. Jadi kita sepakati dulu, nanti juga di materi perundungan akan jelas ada 3 poin kita menyebut perilaku tersebut sebagai perundungan, yaitu berulang-ulang, yang kedua relasi yang tak seimbang, dan yang ketiga niatnya menyakiti. Nah, Mary, bagaimana jika perundungan sudah lumrah? Hal itulah yang ingin kita coba rubah. Jadi kalau saya pakai kertas putih, kelihatan ya? Oh, kelihatan. Jadi gini, kita dalam Roots program sebenarnya Kak Mary adalah memastikan bila ada perilaku-perilaku kurang tepat, kita sebut perundungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke ya 10 lah, kita sebut 10. Nah, harapannya kita mengajak agen perubahan menciptakan perilaku-perilaku positif untuk mengimbangi informasi-informasi buruk ini. Ketika agen perubahan berperilaku positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 100, dan seterusnya, setidaknya yang terlihat bukan lagi kalimat berikut kan, yang tadi sampean sebut. Bagaimana kalau perundungan itu adalah budaya, kebiasaan? Karena itu, sama dengan hal gender tadi, itu kan dikonstruksi oleh kita yang mengamini sekolah, sebagai warga sekolah. Orang nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa. Keliru, itu juga termasuk, ya. Karena tidak semua orang tuh nyaman diginikan, tidak semua orang tuh nyaman dibilang kata-kata yang menyakitkan. Oke, nah itu nanti kita bahas lebih jauh. Saya hanya menekankan etika kita sebagai fasilitator, sebagai guru, maka sebaiknya menjaga kata-kata, menghormati martabat si anak, dan merangkul mereka yang ketika menjadi korban perundungan agar mereka bisa melewati fase itu dan kembali ke fungsi sosialnya. Oke. Ada lagi nih Kak. Ya, silakan Kak, 2 lagi. Ada lagi dari Kak Andi Megawati nih Kak. Ini ya. Pertanyaannya Kak, bagus sekali ini pertanyaannya Kak. Bagaimana jika perundungan itu terjadi kepada guru ketika dalam kelas? Nah, ini yang jadi adalah kepada guru ketika di dalam kelas. Apa yang harus dilakukan karena melihat anak-anak zaman sekarang miskin dengan akan karakternya gitu. Kak Andi Megawati dari Kak Andi. Ya. Terima kasih. Yang jadi bullyingnya adalah guru Kakak. Oke, yang jadi korban adalah kita sebagai orang dewasa ya. Betul Kak. Ya. Betul. Nah, nanti di dalam materi berikut ada yang namanya DISPO, disiplin positif. Bagaimana kita merespon perilaku-perilaku kurang tepat siswa kita dengan pendekatan disiplin positif. Ini juga yang sudah digaungkan oleh Puspeka dan Kementerian. Bagaimana DISPO itu bisa juga dilakukan di semua sekolah dan di madrasah bahkan. Jadi sabar nggih. Bagaimana itu akan terjawab nanti ketika pemaparan penyampaian tentang penerapan disiplin positif ketika merespon perilaku-perilaku kurang tepat pada peserta didik kita. Sabar ya. Gitu. Itu ya Kak Andi ya. Kak Andi Megawati, sabar dulu. Nanti pasti akan ada waktunya Kak Andi. Nanti akan dibahas ke materi selanjutnya. Ini ada lagi Kak? Ada lagi dari Kak sebentar ini. Kak Zikrayanti ini dari mana? Bagaimana solusinya ketika
ada siswa yang mengalami perundungan yang menjadi trauma pribadinya. Lah, ini kalau ada anak yang mempunyai pengalaman dia dan dia trauma, maksudnya seperti itu yang dimaksud dengan Kak Yika Rayati itu Kak, monggo. Oke, Bapak Ibu guru, memang kita kawan-kawan sebagai guru diajar dan belajar bagaimana mendidik anak-anak yang baik-baik ya. Oke. Itu dulu kita sepakati. Jadinya memang kita jarang sekali punya kesempatan belajar bagaimana mendidik anak-anak yang kurang baik. Yang kedua, kita juga diajar hanya merespon bagaimana anak-anak yang berprestasi, ya. Tapi bagaimana anak-anak yang punya persoalan pola asuh yang buruk di keluarga, punya persoalan gabung di geng, kelompok-kelompok yang tidak jelas, mabuk-mabukan, balap liar, dan lain-lain. Lalu kita juga tidak diajar bagaimana merespon ketika ada peserta didik kita adalah korban perundungan. Indikasinya dia korban perundungan, satu, dia itu akan sulit masuk sekolah ketika orang yang ditakutinya itu ada berkeliaran di sekolah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dia sangat tidak nyaman ketika melewati gerombolan atau kelompok orang yang membulinya. Oke. Ketiga, dia akan sering untuk tidak ingin ikut kegiatan bersama. Entah upacara, entah kumpul satu kelas, entah apa. Ketika ada si pelakunya. Dan dia yang dulunya periang, ketika orang si pelaku tersebut tidak ada, maka dia akan berubah. Nah, terus kalau awalnya dia itu secara akademisi rankingnya bagus, tiba-tiba turun secara drastis, artinya Bapak Ibu, dia benar-benar korban perundungan yang sangat-sangat level 4, di mana kita sebagai guru mungkin sangat tidak bisa langsung menangani, karena yang tersentuh adalah psikologisnya. Karena itu di beberapa daerah kita juga bekerja sama dengan Dinas PPA, ada namanya Puspaga, ada namanya P2TP2A, ada namanya kawan-kawan Ikatan Psikolog di beberapa kampus, Jogja dan Solo juga ada. Nah, kita merujuk ke mereka, psikolog-psikolog yang dengan memberikan layanan secara sosial dan bisa kita kerjasamakan. Jadi itu yang langkah kita harus ambil kalau dia sudah menjadi korban perundungan. Bapak Ibu, kalau ada laporan bagi kami di penggiat perlindungan anak, ketika ada laporan kering, halo Kak Eri, di sini ada korban perundungan, kami segera langsung bergerak, Bu. Karena bagi kami perundungan dan kekerasan itu berbeda. Kalau kekerasan berarti mungkin dia hanya satu kali, oke, satu kali peristiwa, atau mungkin dia berkelahi ataupun yang lain, kan kekerasan ya. Tetapi kalau perundungan itu berulang-ulang, oke, perundungan itu pasti adalah kekerasan. Sementara kekerasan belum tentu itu perundungan. Maka ketika kami mendapat informasi, Kak, di sekolah ini ada korban perundungan, kami langsung bergerak. Oke. Karena banyak sekali mereka, para peserta didik kita, punya resiliensi, daya lenting, daya tahan ketika menghadapi persoalan, mereka itu lemah, bagai ranting yang kering, Bu. Pola asuh di rumah sudah buruk, saudara juga buruk, keluarga juga buruk, teman-teman juga buruk. Akhirnya dia mendapat perlakuan buruk, bagai ranting kering, patah, Bu. Artinya dia memilih bunuh diri. Itu maksud saya. Sementara bagi keluarga-keluarga yang memang dari pernikahan yang sah, sudah matang, sakinah mawadah, warohmah, orang tuanya juga selalu menyayangi, teman-temannya juga baik, maka ibarat tanaman itu kandungan kombiumnya itu lengkap, Bu. Jadi dia kena tekanan,
kena tekanan, masih bisa bangkit dari persoalan. Nah, yang kita bicarakan ketika si anak tersebut daya lentingnya lemah, terus mudah patah, pasti dia akan memilih untuk nekat. Itu kira-kira apa yang harus kita lakukan, membuat rujukan, bangunlah mekanisme rujukan ke lembaga layanan perlindungan anak yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Begitu Kak Ande, ada lagi kan? Satu lagi ya. Kak. Satu lagi ya Kak. Begitu ya tadi Kak. Tadi yang ada polisi Kak, yang ada polisi coba. Yang ada polisi. Katanya lapor polisi. Iya, gimana ya sebentar yang ada Tadi. polisi. Siapa itu? Sebentar Pak tadi. Tadi saya sekilas ngebaca. Saya langsung jawab saja karena keterbatasan waktu tinggal. Oke, sambil. Terima kasih yang bertanya. Bapak Ibu, ketika terjadi perundungan ataupun kekerasan di sekolah, betul salah satunya memang kawan-kawan kita di kepolisian. Oke. Tapi sebaiknya menurut kami di lembaga perlindungan sebaiknya merujuk ke lembaga layanan perlindungan anak. Karena di lembaga perlindungan anak itu unsur-unsurnya juga ada polisi yang sudah berkomitmen berjuang demi kepentingan terbaik bagi anak. Sudah berkomitmen, punya kode etik, tidak menghamburkan informasi ini. Artinya dia simpan informasi itu menjadi kerahasiaan bersama di lembaganya. Berbeda Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lapor persoalan itu langsung ke Kapolsek, sektor ya. Karena Kanit PPA kan ada di Polres. Belum tentu Bu, belum tentu Pak. Informasi itu akan terskip. Nanti malah menghambur keluar, beritanya cuma secuil, informasinya melebar. Nah jadi sebaiknya bukan ke pihak polisi, namun ke pihak lembaga pelayanan perlindungan anak. Karena di sana juga ada kepolisiannya juga, Kanit PPA yang punya bawahannya, punya jaringannya yang sudah mindsetnya demi kepentingan terbaik bagi anak. Kira-kira begitu yang saya ingin sampaikan. Sesungguhnya banyak sekali rasanya informasi yang belum tuntas. Mohon maaf bila ini kurang pas. Oke, Kak Eri bisa nanti kita bisa bahas lagi di grup karena memang keterbatasan waktu kita nggih Kak Eri, masalah juga ada waktu karena memang waktu yang membatasi kita. Sebenarnya masih banyak sekali Kak Eri yang harus bisa disampaikan karena memang perundungan itu sangat lebar dan sangat banyak, dan di sini mohon maaf juga karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab ya Kak Eri ya. Belum bisa kami jawab. Akan share nomor WA saya di chat 08574 234 0234. Ya, monggo yang nanti silahkan ke Kak Eri. Kak Eri yang ini adalah pengalaman juga yang sangat luar biasa. Beliaunya sudah mengikuti Fasnas beberapa tahun yang dulu ini Bala. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum acara kita lanjutkan karena di sini nanti sampai jam 10.45 lagi tentang disiplin positif ya. Tentang disiplin positif nanti ini akan disampaikan Kak Rojak ya. Kak Rojak, halo Kak Rojak. Kak Rojak gimana ini? Halo. Nanti akan nanti akan disampaikan ke Kak Rojak tentang disiplin positif. Nanti sampai jam 10.45 ya Kak Rojak ya. Nanti kalau ada pertanyaan berarti kita jam 10.30 nanti bisa Kak Rojak selesaikan dulu, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Berarti 30 menit dari sekarang ya Kak Rojak bisa yang inti-intinya dulu masalah disiplin positif. Mohon maaf untuk moderator saya ambil alih ya Kak Eri dan Kak Rojak. Monggo Kak Rojak, waktu sepenuhnya kami persilakan Kak Rojak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Kalau kami jelas Kak Rojak. Oke, terima kasih. Dengan suara yang syahdunya. Jadi kalau sudah ketemu dengan Kak Eri, untuk selanjutnya ketemu dengan saya Kak Rozak. Izin memperkenalkan diri, saya Kak Rozak,
menjadi salah satu Fasnas pada program ini. Kalau asli dari Brebes, Jawa Tengah. Jadi nanti monggo teman-teman semuanya yang lewat bisa mampir ke tempat saya. Terima kasih Kak Andai atas waktunya. Terima kasih juga Kak Eri, luar biasa. Nah, hari ini atau jam ini, sesi ini kita masuk di materi program Roots terkait dengan pencegahan kekerasan dengan disiplin positif. Jadi teman-teman semuanya, setelah pertemuan ini, nanti teman-teman fasilitator guru diharapkan yang pertama adalah mengenal pendekatan disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah memahami perbedaan antara pemberian hukuman dan penerapan disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ke depan kita berusaha untuk menerapkan prinsip disiplin positif dalam interaksi dengan peserta didik. Nah, sebelum kita lanjut, para pasgu dan teman-teman semuanya, ini ada pertanyaan menarik yang nanti akan kita jawab bersama. Yang pertama adalah, kira-kira pelanggaran apa yang biasa Bapak dan Ibu temukan di sekolah ataupun tempat tugas? Kemudian yang kedua, kira-kira bagaimana respon Bapak Ibu terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib kedisiplinan? Kemudian yang ketiga, apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah disiplin positif? Jadi pertanyaan ini teman-teman semuanya boleh dijawab di kolom chat ya. Jadi ada 3 pertanyaan, silakan dijawab. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah pelanggaran apa yang biasa Bapak Ibu temukan di sekolah? Kemudian bagaimana respon Bapak Ibu terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib atau kedisiplinan? Dan kemudian pertanyaan ketiga adalah apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah disiplin positif? Silakan bisa dijawab di kolom chat. Sudah ada yang masuk, bolos di jam pelajaran. Ini ada dari Kak Segena Mulyana. Boleh Kak open mic kemudian menyampaikan secara langsung kepada teman-teman. Silahkan Kakak tadi Kak, siapa tadi bisa menyalakan mic-nya aja Kak. Siapa tadi Kak Roisa? Kak Sigena. Oh, Kak Sigena. Monggo Kak. Bisa bersuara. Boleh Kak? Boleh langsung dibuka? Kak Segena Mulyana. Atau mungkin saya geser ke ya, silakan Kak Segena. Boleh berbagi pengalaman. Sudah terdengar suara saya, Pak? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Segena Mulyana dari SMA Mandiri Sungai Rukam, tepatnya di Provinsi Riau. Oke. Ya, pelanggaran yang sering saya temukan untuk di tempat saya bekerja itu salah satunya adalah anak-anak atau siswa-siswi kadang bolos di jam pelajaran yang mungkin ada tujuan tertentu, cuman bisa sampai 1 jam pelajaran anak tidak kembali. Untuk respon kami seperti biasa Pak ya, kalau untuk pertama kali biasa kami berikan nasihat, kemudian kami kasih wejangan seperti itu terkait dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian kami pantau untuk beberapa hari ke depan atau seterusnya bagaimana, apakah ada perubahan sikap dari anak tersebut atau seperti apa. Jika memang ada perubahan, artinya nasihat yang kami berikan telah dilaksanakan dengan baik, namun kalau tidak dan mereka mengulangi kembali, kami akan melakukan teguran kembali sampai nantinya batasnya biasanya kami di sekolah 3 kali Pak teguran itu. Jika sudah lebih dari 3 kali, maka kami akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah kami tetapkan bersama di sekolah tersebut. Kalau untuk pertanyaan nomor 3, apakah saya mendengar istilah disiplin positif? Mungkin pernah, tapi saya sendiri belum terlalu paham apa yang dimaksud dengan
disiplin positif. Hanya sekedar mendengar saja, Pak. Ya, Oke, seperti itu, Pak. terima kasih Kak Senggana Mulyana atas berbagi cerita di kesempatan kali ini. Sudah ada yang raise hand kedua dari Kak Erdian Febri. Silakan Kak, boleh open mic. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdian Febri dari SMA Negeri 2 Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau. Baiklah, saya akan menanggapi 3 pertanyaannya. Yang pertama yaitu pelanggaran apa yang biasa Bapak dan Ibu temukan di sekolah atau tempat tugas? Pelanggaran yang biasa kami temukan biasanya anak-anak terlambat. Begitu bel sudah bunyi, masih banyaklah mahasiswa dan siswi kami terlambat. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana respon Bapak Ibu terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib tersebut? Kebetulan saya itu sudah mendownload juga aplikasi Merdeka Mengajar, jadi saya sudah ikut juga pelatihan-pelatihannya. Jadi untuk menanggapinya, dan saya juga kebetulan calon guru penggerak angkatan 5 yang sekarang lagi mengikuti pendidikan. Jadi dan saya juga wakil kesiswaan, kami menerapkan itu kayak posisi kontrol kita. Posisi kontrol kan terbagi menjadi 5, penghukum, pemberi penghargaan, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi sebaiknya kita sebagai guru tuh berada di posisi manajer, dan saya insya Allah juga menerapkan tersebut. Kemudian juga restitusi namanya. Jadi setiap pelanggaran pasti ada alasannya. Jadi kita bertanya sama murid kenapa terlambat. Nanti solusinya mereka sendiri yang menemukan sendiri solusinya. Misalnya lambat bangun. Jadi menurut kamu gimana? Hidupkan alarm kata dia kan. Cuman itu tentu tidak sebenarnya gitu. Jadi kalau di sekolah kami itu kan juga tiga kali. Misalnya hari ini dia terlambat, kita buat seperti itu. Kedua, ketiga, kalaupun masih juga dilakukan, kami itu dengan menggunakan sistem poin. Kalau di kami. Kemudian pernah nggak mendengar positif? Pernah, seperti saya sampaikan, itu sudah saya pelajari di modul 1.4 di guru penggerak. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan di aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi disiplin positif itu ibarat kata filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin. Jadi ibaratnya kita tidak memaksa anak, tetapi memunculkan disiplin intrinsik dari diri anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Irdian. Luar biasa. Tadi kita sudah banyak masukan dari Kak Irdian. Dan rupanya sudah mulai praktek juga di sekolahnya atau tempat tugas terkait bagaimana mengaplikasikan disiplin positif. Kemudian ada Kak Arafah yang ingin berbagi cerita. Silakan Kak Arafah, boleh open mic. Ya baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah pelanggaran yang biasa. Perubahan ya? Apa? Ada perubahan sekolah? Belum. Di sekolah yang saya temukan merokok. Nah, mau dirubah. Mohon yang lain bisa open, bisa dimatikan Kak mic-nya Kak. Sini biasanya anak yang ditemukan merokok itu kami panggil dulu, kemudian kami bekerja sama dengan guru BK, maka kami akan menginterogasi anak tersebut kenapa bisa melakukan tindakan merokok itu, karena merokok merupakan tindakan pelanggaran berat. Kemudian apabila 2 kali kami tegur anak itu tidak ada perubahan, langsung kami surati orang tua, kami bekerja sama dengan wali murid untuk membimbing siswa agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Yang ketiga yang saya ketahui tentang istilah disiplin positif itu adalah di mana disiplin positif ini adalah merupakan proses pembelajaran di mana kita melakukan pendekatan kepada peserta didik untuk melakukan kontrol diri yang tujuannya adalah untuk membangun rasa percaya diri anak tersebut. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kak Arafah sudah mau berbagi terkait contoh ya beberapa pelanggaran yang terjadi di sekolah masing-masing.
Kemudian teman-teman juga berusaha untuk merespon ya apa yang kemudian terjadi, dan terkait dengan disiplin positif hampir rata-rata dari semua kita sudah pernah mendengar. Namun mungkin hari ini kita sama-sama bersepakat sekedar untuk mengulang kembali bagi teman-teman yang sudah pernah belajar terkait dengan disiplin positif. Ini juga masih ada banyak, ada sekitar 180 ya dari teman-teman semuanya yang sudah memberikan jawaban di kolom chat terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, ini ada yang menarik, saya baca di kolom chat terakhir, siswa yang bermasalah didata, dilakukan panggilan, kemudian di sana ada diberikan bimbingan oleh Walas, begitu sama dengan BK3, disiplin positif sudah mengetahuinya dan hal ini sangat penting untuk dilaksanakan sekolah. Untuk Kak siapa ini tolong bisa dibantu, open mic Kak, boleh Kak? Yang terakhir, di saya nggak terlihat. Herawati Pak. Oh ya, Kak Herawati silakan boleh open mic. Ya, pelanggaran di sekolah itu biasanya memang sering dilakukan oleh siswa Pak. Jadi anak-anak kita ini ketika dia melakukan pelanggaran, yang pertama kita data. Kalau kami di sini kasusnya paling banyak Pak terlambat. Terlambat ya. Anak yang terlambat ini kita data, kemudian kita rekap keterlambatan mereka itu beberapa kali, kemudian mereka diberikan pembinaan. Kemudian kalau mereka melakukan lagi, nanti kita adakan pemanggilan kepada orang tuanya, Pak. Oke. Kemudian, ya, untuk disiplin positif ini sangat penting dilaksanakan di sekolah, karena kita mengajarkan anak-anak kita ini untuk berperilaku positif dalam kehidupannya, berperilaku dan berpikir positif dalam kehidupannya. Sehingga di sekolah ini semua siswa mereka melakukan hal-hal yang positif. Itu Pak, sangat penting. Baik, terima kasih Kak sudah mau berbagi. Nah, saya juga membaca ini tadi sudah ada 3 guru perempuan. Saya ingin menyapa Kak Adin. Ya, Kak Adin Evilan, boleh open mic kemudian berbagi cerita terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah. Boleh open mic, Kak? Oke, Kak Adin mungkin tidak ada. Ya, ini sudah ada ini. Silakan Kak, boleh open mic. Ya. Yang sudah raise hand atas nama, ini namanya Lenovo, jadi saya tidak bisa baca ini. Silakan Kak. Ya baik. Oke. Selamat pagi Kak. Ini kami dari SMA Negeri 1 Urunoyo, Provinsi Sumatera Utara. Halo. Ya, silakan Kak. Nah, ini mau kami tanyakan tentang yang pertama itu pelanggaran apa saja yang bisa Bapak dan Ibu temukan di sekolah atau di tempat tugas. Nah, jadi ada yang kami temukan di sekolah ini Pak. Yang pertama masalah rambut siswa. Rambut siswa ya. Pertama rambut siswa. Yang kedua anak sekolah ini sering terlambat ataupun bolos saat kegiatan sekolah. Nah, kami di situ Pak, pada saat mereka terlambat, kami hanya bertanya kenapa siswa tersebut terlambat dan alasan mereka itu bertanya sampai pun ganjaran sama mereka supaya tidak terulang lagi. Oke. Terima kasih Kakak atas partisipasinya dalam menjawab. Tadi ada beberapa contoh kasus ya. Salah satunya adalah terkait dengan rambut dari anak-anak.
yang kemudian Bapak mencoba untuk meresponnya dengan baik, memberikan nasihat ya. Jadi teman-teman semuanya, 3 pertanyaan ini terima kasih yang sudah menjawab di kolom chat, luar biasa, ada banyak sekali jawaban. Hanya saja mungkin tidak semuanya akan kita bahas ya. Jadi intinya teman-teman semuanya mempunyai pengalaman pernah atau kemudian mendapatkan ada beberapa pelanggaran yang terjadi. Nah, hampir rata-rata saya ya. Jadi yang pertama tadi respon yang kadang-kadang sering ketika kita melihat ada pelanggaran atau perilaku yang tidak sesuai dari anak-anak. Yang pertama adalah menghukum ya. Kemudian ada juga yang menasehati atau membiarkan. Ini respon yang ketiga biasanya. Nah, menghukum anak tentu menjadi hal yang negatif jika hukumannya tidak sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, atau kemudian ada juga yang berpendapat bahwa menasehati itu juga belum tepat ketika apa? Ketika dalam proses menasehati itu pokok dari nasihatnya itu hanya sekedar menyalahkan anak, kemudian bukan pada diskusi terkait dengan perilaku yang dilakukan, atau sekedar memberikan tadi fokus pada kesalahan yang dilakukan oleh anak. Kemudian ada respon yang ketiga, yaitu membiarkan anak berperilaku semaunya. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Jadi anak-anak dalam kondisi apapun tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi harus tetap terdampingi dengan baik. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya? Ya. Jadi bisa kita lihat salah satu pilihan yang bisa dilakukan adalah kita sama-sama belajar terkait penerapan pendekatan disiplin positif di sekolah. Kemudian pendekatan disiplin positif, pendekatan yang memampukan seseorang atau anak untuk memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran, bertanggung jawab atas tindakan dengan tepat, menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi ada upaya untuk menumbuh kembangkan perilaku positif sepanjang hidup. Jadi ada perbedaan antara hukuman dengan disiplin positif. Kalau hukuman, tindakan yang dilakukan seseorang yang tujuannya adalah agar anak berperilaku lebih baik di masa yang akan datang atau ada efek jera. Kemudian disiplin positif, berbeda dengan disiplin positif, maka atau program yang dirancang untuk mengajarkan peserta didik agar bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan menghargai anggota di komunitas mereka atau di sekolah. Kemudian sebelumnya apa sih tujuan dari disiplin positif? Kakak-kakak semuanya, tujuan disiplin positif adalah peserta didik memahami perilakunya, kemudian berinisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, serta menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Penting bagi kita semuanya, para guru atau fasilitator guru, bahwa yang pertama adalah tadi, memahami alasan peserta didik berperilaku yang tidak sesuai sebelum memberikan hukuman. Jadi kalau tadi saya melihat teman-teman yang berpartisipasi, ada proses klarifikasi, ada proses bertanya untuk kemudian memastikan kenapa perilaku yang tidak sesuai itu terjadi sebelum kemudian ada tindakan atau hukuman yang diberikan. Kemudian yang kedua, penting bagi kita semua untuk memahami dampak yang akan ditimbulkan ketika memberikan hukuman pada peserta didik. Jadi harus dilihat dampak dan efeknya ketika kita akan memberikan hukuman kepada peserta didik.
Jadi yang membedakan antara hukuman dan disiplin positif. Ini jelas semua lah soalnya, Dak. Ya, yang pertama adalah kalau disiplin positif itu memberikan alternatif lain pada peserta didik. Kemudian kalau hukuman itu hanya larang, disiplin positif mengakui dan menghargai upaya peserta didik dan tingkah laku mereka yang baik. Kemudian ada peserta didik menaati aturan apabila mereka diajak berdiskusi dan menyetujui peraturan tersebut. Yang keempat, konsisten, bimbingan yang tegas. Dan yang kelima, positif dan menghargai peserta didik. Nah, berbeda dengan hukuman, yang pertama ada yang hanya melarang, kemudian yang kedua merespon perilaku peserta didik dengan cara yang kasar. Yang ketiga, peserta didik menaati peraturan karena mereka diancam atau dimarahi. Kemudian yang keempat, mengendalikan, memalukan, dan melecehkan. Dan yang kelima, negatif dan tidak menghargai. Itu ada 5 perbedaan dari disiplin positif ataupun hukuman. Kemudian yang keenam, disiplin positif tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Yang ketujuh, konsekuensi logis yang bersinggungan secara langsung dengan pelanggaran. Yang kedelapan, peserta didik harus berubah ketika perilaku mereka memberikan dampak negatif pada orang lain. Berbeda dengan hukuman, yang keenam mengandung kekerasan fisik maupun verbal. Kemudian yang ketujuh, konsekuensi yang tidak logis dan tidak bersinggungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedelapan adalah peserta didik harus dihukum karena peserta didik memberikan dampak negatif pada orang lain dan tidak menunjukkan bagaimana mereka dapat merubah. Ya, kemudian masih di perbedaan antara disiplin positif dan hukuman. Yang kesembilan adalah disiplin positif mengajarkan peserta didik untuk menanamkan kedisiplinan pada diri mereka. Kemudian yang 10, mendengarkan dan memberi contoh. Yang 11, memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk belajar. Nah, berbeda dengan hukuman, seringkali hukuman mengajarkan peserta didik untuk berbuat hanya ketika mereka takut, dimarahi, atau dihukum. Kemudian, secara terus-menerus memarahi peserta didik bahkan hanya untuk pelanggaran kecil. Dan yang ke-11 adalah memaksa peserta didik untuk mematuhi peraturan yang tidak logis hanya karena hanya Anda yang mengatakan. Jadi itu ada 11 kurang lebih perbedaan antara disiplin positif dengan hukuman. Kemudian ini juga menjadi penting untuk kita semuanya bahwa yang pertama adalah kita memahami hukuman mengarah pada upaya pengendalian perilaku peserta didik dan mengontrol perilaku sesuai dengan kemauan guru. Kemudian yang kedua, yang harus kita pahami bersama bahwa disiplin positif lebih pada mengembangkan perilaku positif dan menekankan pada tanggung jawab peserta didik terhadap perilakunya, pengendalian diri, serta membentuk kesadaran dirinya. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana prinsip penerapan disiplin positif. Yang pertama, pastikan bahwa kita semuanya saling menghormati. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi penyebab perilaku yang tidak sesuai. Ini juga tadi sudah banyak dilakukan oleh teman-teman Wasgu. Kemudian yang ketiga, pastikan partisipatori, yaitu menekankan keterlibatan siswa secara penuh. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus pada penguatan peserta didik. Yang nomor 5 adalah selanjutnya merespon secara positif atau proaktif. Ya, jadi ada 5 prinsip yang harus kita lakukan dalam proses melaksanakan disiplin positif. Yang pertama tadi saya ulangi, saling menghormati, kemudian mengidentifikasi
penyebab perilaku yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga ada partisipatori, fokus pada kekuatan peserta didik, dan yang selanjutnya adalah proaktif atau merespon secara positif apa yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, teman-teman semuanya bisa dilihat ya di materi bahwa ini adalah salah satu contoh penerapan disiplin positif ya, konsekuensinya logis. Situasi anak, jadi ini ada contoh anak mengotori meja dengan sengaja. Maka related berhubungan dengan kesalahan. Konsekuensi logisnya adalah membersihkan meja yang sudah dikotori. Kemudian hukuman yang tidak tepat adalah berdiri di depan kelas. Yang selanjutnya, respectful. Konsekuensi logisnya tidak membentak anak. Ya, kemudian hukuman yang tidak tepat adalah membentak anak dan langsung menyalahkan. Jadi pastikan bahwa ditanya dulu, dikonfirmasi dulu dengan tidak membentak atau bertanya dengan baik-baik. Tentu saya yakin ini sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya, reasonable atau logis. Konsekuensi logisnya yang dibersihkan hanya meja yang dikotori. Jika memang kesalahannya adalah anak mengotori meja dengan sengaja. Kemudian hukuman yang tidak logis yaitu adalah membersihkan semua meja termasuk meja-meja yang tidak dikotori. Nah, yang selanjutnya contoh penerapan disiplin positif ada dialogis. Konsekuensi logisnya berdiskusi dengan anak mengapa ia melakukan hal itu. Kemudian kita memberikan empati dan mengajak anak untuk melihat apa dampak dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian ada hukuman yang tidak tepat adalah langsung memberikan perintah pada anak untuk membersihkan meja tanpa dikonfirmasi. Ya, jadi pastikan jika ada masalah yang terjadi, ya, ini tadi ada empat hal yang harus kita lakukan dalam menerapkan disiplin positif. Yang pertama ada related, berhubungan dengan kesalahan. Pastikan respectful, menghormati anak. Kemudian reasonable, logis. Dan yang selanjutnya adalah pastikan dialogis. Ya, ada dialog antara kita dengan para siswa. Kemudian ada pesan penting yang ingin kami sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Seringkali cara guru dalam memberikan hukuman tidak tepat atau tidak logis sehingga berdampak negatif pada peserta didik seperti rasa malu, bersalah, dan dapat meningkatkan perilaku agresif. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif akan membantu peserta didik dalam mengembangkan perilaku positifnya, menjalin komunikasi, saling menghargai satu sama lain, kemudian menghargai anak, bertanggung jawab pada perilakunya sehari-hari, dan dalam budaya seperti ini, guru akan menjadi sosok yang diteladani. Jadi kita mendapatkan kata kunci bahwa teladan menjadi kunci, teladan menjadi satu hal yang harus kita lakukan sebagai fasilitator guru. Ya, kemudian ini ada penutup. Yang pertama adalah guru perlu memahami perbedaan hukuman dan disiplin positif. Kemudian hukuman pada peserta didik dimaksudkan untuk mengendalikan atau mengontrol perilaku peserta didik agar berperilaku lebih baik di masa yang akan datang atau ada efek jerah. Kemudian disiplin positif dimaksudkan untuk mengajarkan peserta didik untuk menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota dari komunitas mereka atau sekolah. Kemudian dalam penerapan disiplin positif, guru perlu memahami prinsip-prinsip disiplin positif, yaitu yang pertama ada saling menghormati, kemudian yang kedua mengidentifikasi penyebab di balik perilaku yang tidak sesuai, kemudian ada partisipatori, dan yang keempat didasarkan pada kekuatan anak atau potensi, dan yang lima adalah proaktif. Mungkin itu teman-teman semuanya di sesi ini yang bisa saya sampaikan.
Kak Andai, boleh dibantu. Tadi sudah ada beberapa yang raise hand di awal. Karena kita masih punya waktu, jadi kita masih bisa berdiskusi terkait tadi. Kita balik ke pengalaman teman-teman tadi ya. Ada beberapa hal yang pernah teman-teman alami ya, terutama berkaitan dengan tadi beberapa masalah yang terjadi di sekolah. Ini sudah ada Kak Intan Puspita. Silahkan Kak Intan. Ya. Kak Intan Puspita silahkan untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya Kak Intan. Sambil kalau berkenan juga bisa menampilkan videonya. Kak Intan, halo Kak Intan. Kalau masih terkendala kita pindah dulu ke. Iya, halo Kak. Oh, iya, silahkan Kak Intan. Oh, ya. Iya. Terima kasih Kak. Begini Kak, ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana ya caranya? Ini kami ada guru pembimbing, tetapi di sisi lain guru pembimbing ini sendiri seringkali memberikan hukuman sehingga anak-anak itu malah tidak senang gitu Kak. Nah, sedangkan guru pembimbing ini sendiri lebih senior ya Kak. Jadi bagaimana cara kami selaku junior untuk mengarahkan kepada guru tersebut apa yang dilakukan guru tersebut tidak seharusnya ya tidak memberikan efek baik juga, yaitu untuk mendidik secara positif. Lalu bagaimana cara kami juga menjelaskan kepada anak-anak untuk bisa menghargai guru tersebut. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Intan, luar biasa. Pertanyaannya luar biasa Kak Rojak. Pertanyaannya bagus sekali ya Kak Rojak tadi ini dari Kak Intan. Monggo Kak Rojak bisa langsung dijawab ya Kak Rojak. Oh maaf, baik. Kak Intan tadi dari mana ya Kak Intan? Dari SMA Negeri 13 Muara Jambi Kak. Oh iya, oke. Jambi. Ya. Oke. Oke, ini luar biasa. Ada senior dan junior gitu ya, terkait dengan ada beberapa hal yang mungkin belum sesuai dengan penanganan ataupun ketika ada masalah. Nah, sebelum mungkin saya jawab, mungkin ada Kak Heri atau teman-teman yang lain ingin menambahkan. Ibu yang lain bisa di ya, boleh di unmute Kak. Oh ya. Oke. Oke, sudah. Tambahankah dari teman-teman Fasnas yang lain sebelum saya menjawab? Mungkin Kak Nunu atau Kak. Oke, lanjut Kak Roya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi biasanya terkait dengan program disiplin positif di beberapa sekolah nanti akan ada biasanya sosialisasi ya yang dilakukan oleh sekolah terhadap seluruh guru ya, seluruh guru yang ada di sekolah tersebut. Sehingga apa? Biasanya materi yang disampaikan adalah sama-sama kita belajar terkait bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah masing-masing. Jadi harapannya itu nanti untuk Kak Intan ke depan di sekolah justru bisa membuat atau menginisiasi sosialisasi terkait dengan materi disiplin positif. Dan itu biasanya nanti akan disampaikan oleh teman-teman Fasku pada saat sosialisasi terkait dengan program perundungan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan komunikasinya baik ya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, memberikan masukan, satu ya, komunikasinya baik. Kemudian yang kedua, ketika memberi masukan, pastikan waktu dan tempatnya juga tepat. Jadi niat baik itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Biasanya niat yang baik ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik, justru malah niat ataupun tujuan kita tidak tercapai dengan baik. Itu. Jadi nanti biasanya akan diberikan ke guru maupun ke murid ya terkait dengan apa itu disiplin positif. Jadi itu Kak Intan, terima kasih. Nanti jika ada kekurangan, insya Allah akan kami tambahi ya, atau teman-teman Fasnas yang lain bisa bantu menjawab.
Kemudian Itu kan yang sudah ada Hijratul Sulfa. Monggo Pak Hijratul Sulfa. Iya. Silakan. Baik Pak, ada apa sudah bisa didengar suara saya? Sudah, monggo silakan Pak. Terima kasih Pak. Sedikit pertanyaan dari saya. Apa tindakan yang harus kita lakukan ketika kita mendapati seorang siswa yang melakukan pelanggaran, namun si siswa tersebut merasa bahwa yang apa yang dilakukan itu bukan sebuah pelanggaran. Dan ketika diberi nasihat, si siswa tersebut malah diam ataupun malah pergi ke tempat lain. Ya. Contohnya bisa disebutkan Kak? Misalnya seperti ini, langsung contoh kasusnya aja Kak ya. Di sekolah saya kebetulan perilaku siswa itu yang paling parah merokok Pak. Nah, ketika kita jumpai mereka sedang merokok, kemudian mereka cuma lihat ke arah kita, kemudian pindah tanpa melihat apa yang kita sampaikan kepada mereka. Begitu Kak. Oke, jadi contoh kasusnya adalah merokok gitu ya. Ya. Nah, ketika teman-teman menghadapi sebuah kasuistik gitu ya, tadi ada merokok ataupun kasus yang lain, pastikan bahwa tadi ada proses dialog yang dilakukan. Bisa jadi anaknya dipanggil, kemudian dikonfirmasi gitu ya, sehingga ini bisa berkelanjutan tindak lanjutnya, sehingga tidak hanya selesai di tempat, tetapi kita coba untuk kemudian mencari melakukan dialog dengan siswa tersebut, sehingga tidak hanya berhenti di tempat ya, sehingga memastikan bahwa tadi kita menyepakati bahwa merokok itu bagi pelajar itu menjadi, kalau di beberapa sekolah menjadi pelanggaran gitu ya, dan hampir semua sekolah tentu tidak menghendaki ada pelajar atau siswanya merokok. Sehingga tadi di beberapa saya baca di kolom chat itu merokok itu menjadi salah satu pelanggaran ya, bahkan pelanggaran berat ya. Sehingga siswa tersebut itu kemudian dipanggil, ada proses dialog ya, ada proses proses dialog yang dilakukan oleh teman-teman pendamping atau kemudian oleh guru BK masing-masing. Mungkin dari Fasnas lain ada yang ingin menambahi? Sedikit Adea menambahkan, sedikit menambahkan ya Pak ya. Kak Garzak. Ya, Pak Julfa aja yang mudah. Pak Julfa, ketika itu saya mau menanyakan di lingkungan sekolah Bapak untuk Kak Julfa itu ada yang rokok enggak gurunya? Sebentar. Ada yang gurunya alhamdulillah ada Pak. Ya, oke. Nah, itu salah satu kita juga ya, kita kembali lagi ke kita, maaf ya, kita sharing aja kembali ke kita. Karena memang kadang itu anak itu melihat gurunya aja merokok, gurunya aja merokok kan. Jadi kita melihat lagi. Jadi anak itu betul apa yang dikatakan jadi kita sebagai orang tua di sekolah kita layaknya ada istilah tidak boleh jangan melarang dan jangan menasihati. Yang jelas jangan melarang dan jangan menasihati itu maksudnya karena anak-anak zaman sekarang kalau kita larang dia akan semakin membambang dan ketika kita menasihati kadang kita dianggap boros tahu dan sebagainya. Nah, lebih baiknya kita ajak ngobrol dia, kita ngobrol, kita ibarat seperti apa yang kita lakukan tadi ada yang guru penggerak dari sana. Kita buat coaching aja, kita ngobrol, kita membuat ini ya ketika merokok itu nanti dia itu mempunyai imbas apa, merokok dari mana, uang dari mana dan sebagainya. Mungkin dari semua itu nanti ketika kita berkomunikasi akhirnya akan dia memang tidak secepat apa ya yang kita dapatkan anak itu akan sadar itu tidak cepat, tetapi dengan step seperti itu anak itu akan mengetahui kalau kita merokok tadi pindah ke tempat yang lain, jangan merokok, kamu jangan merokok, dia akan pindah ke tempat yang lain. Mungkin itu saja yang sedikit tambahan dari saya. Terima kasih atas tambahan jawaban ya. Dipastikan tadi saya bagi bahwa teladan itu menjadi kunci ya pada teman-teman kita saat ini.
Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan, kita buka diskusi saja. Ada Kak Nurul Astiawan. Monggo Kak Nurul. Boleh menanggapi pertanyaan dari Kak Hijratul Kak supaya hidup. Cek. Terdengar Pak suaranya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Menanggapi sedikit Pak, sebenarnya saya juga ingin menyampaikan hal yang sama bagi semua. Memang masalah perundungan atau istilahnya pelanggaran di sekolah itu banyak sekali terjadi di sekolah. Kita lihat terutama seperti keterlambatan, semua itu saya melihat ada kepada diri kita sendiri. Sebelum kita menyalahkan siswa, dari diri kita sendiri juga kita lihat. Ya, kita merokok di sekolah, kita merokok, malah kalau kita bilang jika kepala sekolah melarang guru merokok di sekolah, malah guru istilahnya memberikan istilahnya efek yang tidak senang dilihat oleh guru yang lain dan kepala sekolah lain. Ketika guru juga istilahnya melarang guru tersebut yang merokok, yang kedapatan di sekolah juga tidak memberikan reaksi yang positif seperti itu. Maka kan ketika kita menerapkan ini kepada siswa, kita melarang siswa, gurunya juga seperti itu. Jadi yang seperti ini, kasus seperti ini tidak sedikit loh di sekolah. Kita lihat ya, bahkan ada juga kepala sekolah yang juga merokok. Ini bingung, caranya bagaimana kita menerapkan ya di sekolah melarang siswa, sedangkan kita sendiri juga istilahnya melanggar. Banyak realisasi sendiri juga ya, terlambat di sekolah, apalagi yang saya lihat di sekolah negeri sangat banyak yang tidak sesuai dengan tidak disiplin waktu sampainya ke sekolah. Maksudnya setengah 8, sampainya 8 sampai 15 menit atau setengah jam. Ini juga tidak bisa menyalahkan siswa kalau punya sendiri tidak menerapkan hal disiplin juga untuk dicontohkan pada siswa. Sedikit juga Roza yang saya sampaikan, mungkin ada solusi yang lain. Terima kasih Kak Zul sudah berpartisipasi. Luar biasa Kak Zul menyampaikan bahwa yang menjadi kunci adalah yang pertama bagaimana kita memberikan contoh dan teladan, kemudian dimulai dari kita sendiri ya, dan bicara soal disiplin juga sama, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih yang sudah raise hand. Nah, ini ada Kak Nailan, ada Basar Dulu. Boleh Kak Tomek? Coba kita tanggapi bersama. Oh iya, terima kasih Pak. Kedengaran Pak? Oke, dengaran Kak. Oh iya, terima kasih. Mungkin sedikit menanggapi dan juga menjadi pertanyaan juga bagi saya ya. Untuk masalah lambangan seperti yang dibilang siapa Pak Nurul ya, Mbak ya. Kalau memang disiplin itu dari diri kita sendiri, seperti contohnya sekolah kami ini, saya dari SMA Pati Harapan, Sulawesi Aceh Tenggara ya. Kalau seperti kami, Bapak Ibu guru itu tidak ada yang terlambat, tapi tetap anak kami selalu melanggar yang namanya disiplin tadi. Ketika anak kami sekali dua kali terlambat, itu kami bina, kami nasihati, bahkan kami tanya apa penyebabnya. Bahkan kami Bapak Ibu guru di sini sudah melakukan yang namanya bukan mengingatkan lagi, bahkan sudah sampai tunjangan oleh orang tua, tetap juga si anak-anak lambat gitu. Jadi diri sendiri apa masalahnya dari mana gitu. Yang kedua untuk masalah rokok memang benar. Kita Bapak Ibu guru ini adalah cerminan bagi anak-anak kita. Hanya kalau di sekolah khususnya Pak, itu ada tempat khusus untuk bapak-bapak yang merokok.
itu ada ruang khususnya. Jadi tidak dilihat oleh siswa kami tetap, bahkan mereka mau di kamar mandi. Bahkan itu sudah nanti disampaikan kepada wali kelas, kepada kesiswaan ataupun saya sebagai guru BK, sudah mengingatkan berulang-ulang kali masalah itu terjadi. Bahkan kadang pada musim-musim tertentu semakin merajalela mereka gitu. Jadi bagaimana tindakan kami sebagai bapak ibu guru yang ada di sekolah kami masing-masing supaya kami juga seperti yang dikatakan tadi tentang disiplin positif, menghargai. Mungkin inilah yang kurang bagi anak kita seluruhnya, sehingga tidak ada lagi yang namanya saling menghargai. Begitu Pak. Mungkin itu saja. Hampir sama ya. Jadi ada dua karakteristik. Yang pertama lambat, yang kedua adalah merokok. Jadi pastikan bahwa tadi ketika menemukan ada anak-anak didik yang terlambat, maka yang paling penting adalah di proses dialognya mencari apa yang kemudian menjadi penyebab. Ini juga ada banyak yang lesen, Pak Ruzi, boleh mereka. Silakan boleh kita diskusi terkait tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan adalah saya juga bisa berbaru yang dilakukan saya lihat benarnya siswa ini antara kelebihan ada kekurangan. Saya sebagai guru yang melihat semua guru baik Mabel atau BK yang lain, kekurangannya adalah membangun kepercayaan siswa terhadap guru. Masalah kenapa siswa umumnya baik dia atau di sekolah saya lihat beberapa membangun terhadap diri bahwa kita diberikan kepada orang lain. Itu karena selama saya beda mulai dari tahun 2011 saya berberadaptasi terhadap siswa ini, rata-rata mereka mau mendengar. Ketika saya berbicara terhadap mereka secara personal, memang secara ilmu baik yang saya dapatkan di kuliah di MGBK maupun pelajaran yang dibuat oleh kalian. Jadi sebenarnya itu adalah yang ingin saya sampaikan kepada para guru bahwa suasana membuat rapor kepercayaan siswa terhadap guru itu bahwa guru orang yang dapat dia berikan sesuatu yang tidak dan dia berikan terhadap orang lain. Yang bermasalah, yang tidak bermasalah, yang jelas itu butuh dengan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ruzi menjadi penguat diskusi kita pada siang hari ini, bahwa kita mesti hadir sebagai salah satu orang yang bisa menggunakan kepercayaan supaya didik kita itu percaya dengan kita. Kita juga bisa melakukan pendekatan secara personal. Nah, ini tadi pesannya itu.
masih ada yang Skype. Ini ada Dian Febri, Kak Kusmawati dan Kak Surimi. Mungkin kita ke Kak Kusmawati dulu. Kemudian nanti ke Kak Dian dan Kak Surimi. Ini masih ada waktu untuk diskusi. Silakan Kak Kusmawati. Mungkin Kak Kusmawati ada masalah. Boleh Kak Dian Febri? Assalamualaikum. Oke, udah masuk. Silakan Kak. Ya baik. Sebelumnya salam buat semua kawan-kawan yang ada di sini. Mungkin permasalahan setiap guru itu bersama di seluruh daerah ya, Kak ya. Jadi saya yang mulai dari SXX Kabupaten Bogor ya, di tempat kami mungkin banyak sekali anak yang terlambat karena permasalahan jauh. Kemudian ada sebagian dari anak kami yang tinggal di pesantren sehingga proses pembelajaran terhambat. Kadang-kadang mereka datang setengah jam pelajaran sudah dimulai. Nah, jadi kadang-kadang kami tidak menginginkan sedikit motivasi mulai dari kami kasih nasihat, kemudian kami kasih sedikit misalnya nasihat seperti kendala mereka kenapa mereka terlambat, tapi pada kenyataannya sering terlambat. Nah, jadi itu permasalahan bagaimana Pak? Apakah kita boleh berikan mereka sedikit hukuman ataupun sedikit dan membuat mereka jerah untuk tidak terlambat? Mungkin itu aja. Terima kasih Kak Kusmawati. Ya, jadi memang banyak sekolah yang kemudian muridnya itu memang tinggalnya di pesantren. Maka penting menurut saya sekolah dan pihak pesantren itu membuat sebuah kesepakatan bersama agar setiap aturan yang telah dibuat itu bisa dijalankan sama-sama. Terkait pertanyaan apakah kemudian boleh menghukum atau tidak, maka tadi saya balik lagi bahwa kuncinya adalah tadi pastikan bahwa proses ya seperti saling menghormati, kemudian diidentifikasi penyebab anak-anak terlambat, partisipatori, kemudian ada proaktif, itu dialog itu dilakukan dengan anak sebelum tadi memberikan yang hukuman yang tadi seperti disampaikan oleh Kak Kusmawati. Mungkin itu Kak Kusmawati, ini banyak sekali pertanyaan. Mudah-mudahan nanti pertanyaannya bisa kita kumpulkan untuk kemudian kita lakukan diskusi lanjutan. Tentu karena ini waktu sangat tidak mencukupi, jadi nanti kita bisa diskusi di sesi yang lain. Kak Irian, silakan kasih ya sama-sama, masih ada waktu. Ya, terima kasih Kak. Saya ingin hanya 1 menit. Baiklah, saya hanya ingin berbagi sedikit sama Bapak Ibu semua. Tadi ada yang menyampaikan bahwa sering terlambat sudah dinasihati seperti ya. Kalau menurut saya ini karena saya di SMK jenjang SA. Kalau menasihati terus ibarat kata murid-murid kita masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Jadi lebih baik memang kita dengan murid ini kita ajak dialog, diskusi. Seperti saya alami semingguan yang lalu ada murid kami yang ada di dalam kelasnya itu ada vape yang untuk rokok itu. Jadi diserahkan sama saya karena saya wakil kesiswaan. Jadi saya ajak anak ini diskusi gitu kan. Rupanya dia kerja malam sampai akhirnya anak tersebut menceritakan dan dia menangis.
rupanya orang tuanya itu ada sedikit gila. Jadi intinya dengan kita diskusi, saya tanya yang biasa mengontrol diri kita siapa gitu kan, kita Bu. Jadi menurut kamu rokok ini bagus nggak, buruk nggak, kenapa bagus, kenapa buruk gitu. Dan saya bilang menurut kamu bisa nggak berhenti merokok? Bisa Bu katanya. Gimana tuh caranya? Jangan saya kabur keluar malam sama kawan waktu gitu. Jadi menurut kamu tuh bisa. Coba seminggu lagi Ibu ingin mendengar apa kamu Bu. Saya sudah berubah Bu, apa Bu? Saya sudah mengurangi itu Bu, apa Bu? Susah Bu untuk berhentinya. Coba kamu jumpai besok lagi ya. Dan besok itu dia jumpai saya, katanya Bu sudah lumayan Bu. Jadi kita harus mendekatkan dengan murid itu harus dan kita juga harus tahu juga murid-murid kita ini melakukan kesalahan atau pelanggaran itu pasti dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu? Bisa 5 dan 1 kebutuhan makanan. Itu kebutuhan paling dasar. Misalnya kayak kasus terlambat, mana tahu pagi itu rupanya dia kerja dulu seperti itu kan. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebebasan, itu mereka melakukan kesalahan itu pasti ada alasnya. Jadi kita sebagai guru memang harus berdialog, itulah yang paling bagus. Dan jangan minta memberikan solusi, kamu tuh jangan ini, kamu harus apa itu solusinya datang dari kita, nggak ada gunanya. Kita kalau datang dari dia itu akan teringat sama dia. Memang ini tidak akan mudah. Yang paling cepat anak-anak disiplin itu dengan hukuman itu memang iya, karena dia takut dihukum, tapi itu tidak akan membekas pada dirinya. Dan nggak harus kolaborasi dengan seluruh guru. Tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Memang harus seluruh. Itulah yang menjadi PR kita, bahwa memang kita akui terkadang kepala kita sama isi kepala kita berbeda-beda. Semua kita itu beda pendapatnya. Untuk menyatukan kita semua inilah yang menurut saya menjadi PR-nya kita guru. Kalau di tahun pertama kita berikan teladan, kita dialog, mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Elianti atas jawaban ya dari diskusi kita pada sesi kali ini. Sangat menarik. Ini ada banyak pertanyaan ya. Mungkin nanti akan kita jawab, berusaha kita jawab di sesi yang lain ya. Jadi intinya adalah sesi terakhir saya ya, bahwa pastikan tadi sesuai dengan apa yang teman-teman sampaikan, hadir sepenuh hati ya, ada pendekatan, ada dialog. Kemudian ketika ada kesalahan yang terjadi ya, yang pertama adalah highlight. Ini saya ulangi lagi, berhubungan dengan kesalahan, kemudian ada respectful, menghormati anak, responsibility basis. Jadi semuanya itu atau yang diterapkan kemudian geologis, ada konsekuensi logis ya, itu berarti dengan anak apa yang melakukan hal itu dengan mengajarkan anak mungkin itu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang sudah raise hand. Insyaallah nanti akan bertemu di sesi selanjutnya pertanyaan dari teman-teman ya, nanti mohon untuk bisa sama-sama mencatat teman-teman Mas sehingga nanti bisa kita diskusikan di sesi berikutnya ya. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih banyak dan permohonan maaf apabila ada pertanyaan yang belum kita diskusikan bersama. Ini karena katanya waktu yang sangat terbatas. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan bolanya ke Kak Adian. Ya, terima kasih Rosa, keren. Mohon izin Kak Andai untuk bisa kita memperlakukan waktu sebelum makan siang. Jadi izin untuk materi berikutnya kita kasih waktu hingga pukul 11.35 dan selanjutnya materi tentang jadi dari sekarang hingga pukul 11.35 bentuk kekerasan, kemudian 11.35 sampai pukul 12 kurang lebih atau 12.05 pengenalan program. Demikian ya Anda ya, silakan lanjut. Terima kasih. Oke, akan mute. Oke, terima kasih Kak ya. Terima kasih banyak. Tadi Bapak tadi luar biasa dari Kak siapa tadi yang telah tadi memang luar biasa. Memang
benar-benar guru gerak itu dengan kuatnya yang luar biasa. Bapak Ibu, kakak sekalian untuk sesi selanjutnya, ini dilanjut ya Kak Roja ya. Kak Roja. Halo. Kak Roja. Suara saya. Lanjut materi selanjutnya. Oke, siap. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Kita lanjut ke masalah adalah bentuk-bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini. Kak Sabri apa? Iya, siap. Oke. Ya, untuk selanjutnya nanti bisa berkenalan dengan Kak Sabri ya. Kak Sabri ini nanti akan memberikan materi tentang bentuk-bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan dalam waktu 45 menit Kak. 45 menit saja ya Kak. Waktunya jam pukul 11.35 karena kita belum setelah ini akan sesi satu lagi sebelum makan siang. Jadi makan siang kita ya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Siap. Sebelah 35 ya Kak. Oke, silakan kita lanjutkan Kak Sabri untuk mempersiapkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kakak-kakak Falsafah dan Falsafah semuanya. Sekarang kita akan bahas tentang bentuk-bentuk kekerasan. Tadi kita sudah mengikuti tentang Kak Roja yang sangat bagus, sangat jelas tentang disipo ya. Disiplin positif dibandingkan dengan hukuman. Bapak Ibu sudah memahami tentang perbedaan dengan disiplin positif. Baik, untuk selanjutnya saya mohon bantu di share saya gimana kalian materinya. Pak Andri, saya share saja ya. Boleh langsung di-share Pak? Ya. Sebentar. Klik share-nya Pak. Iya. Oke. Mungkin di share saja agak Pak Andi, bisa baca share. Oke. Tadi saya visualkan tadi itu nggak bisa share. Ya, ini saya bantu ya. Oke. Sudah kelihatan ya. Sudah ya. Oke, sudah kelihatan kan. Baik. Baik, kita lanjutkan. Kita nggak bisa full screen ya. Jadi pada bentuk kekerasan ini ada berbagai bentuk kekerasan yang di dalam materi ini harus kita pahami. Baik, coba diinginkan pada tujuannya. Ya. Jadi setelah pertemuan ini nanti FASGU itu memahami apa itu kekerasan dan perundungan. Kemudian mengetahui apa saja bentuk perundungan. Membangun empati, teknik penanganan kasus perundungan, dan mengetahui gambaran penanganan kasus kekerasan di sekolah. Lanjut. Iya. Kekerasan terhadap anak adalah kekerasan setiap perbuatan terhadap anak yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara psikis maupun seksual atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ini ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 2020
2002 tentang perlindungan anak. Ini berat hukuman. Jadi mungkin kita bisa search nanti undang-undangnya. Jadi yang intinya isi undang-undang tersebut adalah pemberlakuan sanksi yang berat, sanksi pidana denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Jadi memberikan efek jera serta mendorong ada langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis ataupun sosial anak. Baik anak itu sebagai korban kekerasan ataupun pelaku kekerasan supaya tidak terjadi kekerasan yang sama. Jadi ini ada undang-undangnya. Coba dilanjut. Jadi perundungan merupakan perilaku agresif yang dapat dibagi menjadi 4 bentuk utama. Jadi bullying itu ada 4 ya. Jadi perundungan atau bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau kelompok lain atas ketimpangan kuasa secara berulang-ulang atau terus-menerus. Jadi bentuk-bentuk perundungan ini ada 4, yaitu perundungan verbal, perundungan sosial, fisik, atau cyberbullying yang sekarang ini sangat marak terjadi karena media sosial itu sudah sangat viral, sangat tenar di masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat perundungan verbal itu mengatakan atau menuliskan sesuatu kepada korban yang sifatnya memalukan atau merendahkan. Jadi untuk verbal bisa dengan apakah itu kata-kata ataupun tulisan. Kemudian perundungan sosial atau relasional, merusak reputasi atau hubungan seseorang di lingkungan sosial tertentu. Perundungan fisik, tindakan yang dilakukan dengan menyakiti korban secara fisik. Ini kekerasan yang sering terdapat di sekolah. Jadi perundungan fisik masih banyak terjadi di sekolah. Kemudian perundungan daring, yaitu kita katakan tadi cyberbullying. Penggunaan media sosial, pesan singkat atau email atau media digital untuk merendahkan atau mengucilkan seseorang. Jadi itulah beberapa ini model-model perundungan yang terjadi di sekolah yang kadang-kadang luput dari pantauan kita, yang kita menganggap tidak ada perundungan di sekolah. Sebenarnya perundungan itu ada di sekolah. Bentuk-bentuk perundungan itu ada 4 ini. Coba kita lanjutkan. Nah, jadi ini diamati saja karena waktu kita juga sangat terbatas. Ini berita-berita dari televisi liputan 6 tentang berbagai korban bully. Kita lanjut. Jadi unsur-unsur perilaku perundungan. 1, perilaku agresif yang tidak diinginkan. Perilaku ini baik. Yang kedua kita lanjutkan. Terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan yang nyata atau dirasakan antara orang yang melakukan bully dan yang dibully. Jadi kadang-kadang orang merasa karena apakah fisiknya besar atau kecil atau powernya itu akan merasakan ini terjadi ketidakseimbangan kekuasaan. Jadi ini juga unsur-unsur dari pelaku perundungan. Yang ketiga, perilaku tersebut dilakukan berulang-ulang atau memiliki potensi untuk dilakukan berulang-ulang sepanjang waktu. Ya, kita lanjutkan. Baik, coba kalau kita apa yang Anda lihat kalau ini dari persepsi kita masing-masing. Kira mungkin bisa ditulis di kolom chat. Apakah yang terlihat? Jadi bagus sekali sudah banyak yang menulis. Jadi dari perspektif mana kita melihat? Jadi begitulah kita juga harus melihat perundungan itu dari mana kita melihat. Kadang orang menganggap perundungan itu sepele, padahal itu bukanlah hal yang sepele. Jadi yang terlihat ini adalah burung atau kelinci, kan? Nah, jadi oke. Sebenarnya itulah yang saya katakan tadi, dari mana kita melihatnya. Baik, kita lanjutkan.
tanda-tanda siswa yang kemungkinan mengalami perundungan, luka yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian luka ini mungkin perasaan hatinya. Kemudian pakaian, buku, gadget atau barang-barang pribadi yang hilang atau rusak. Kemudian rasa sakit kepala, mual yang dilakukan secara pura-pura supaya anak-anak itu diizinkan pulang. Kemudian perubahan pola makan, seperti tiba-tiba tidak mau makan, atau makan tidak dihabiskan, atau pulang sekolah dengan perut lapar karena dia tidak mau makan siang. Sulit tidur atau sering mimpi buruk. Nilai yang menurun, kurangnya perhatian dengan tugas atau pelajaran di sekolah, atau tidak mau pergi ke sekolah. Kehilangan teman-teman secara tiba-tiba atau menjauh dari lingkungan sosial. Merasa tidak berdaya atau kepercayaan diri yang rendah. Kemudian perilaku yang merugikan diri sendiri seperti pergi dari rumah, menyakiti diri sendiri, atau berbicara tentang keinginan untuk bunuh diri. Jadi ini tanda-tanda siswa yang kemungkinan mengalami perundungan. Coba kita lanjutkan. Lanjut ke ini lingkaran bully. Kita lihat di sini siapa saja yang terlibat. Jadi ada siswa yang dibully, kemudian siswa yang membuli, misalkan pada posisi A, si A itu siswa yang membuli, pengikutnya pendukung atau pembuli pasif. Jadi pembuli yang melihat saja itu pembuli juga, kalau dia tidak mencegahnya, dia masuk pembuli pasif. Kemudian pendukung pasif atau pembuli potensial. Jadi ada juga sebagai dia mendukung. Jadi meskipun mungkin secara tersembunyi dia suka menyarankan teman-temannya untuk membuli seseorang, tetapi bukan dia yang melakukannya. Itu adalah pendukung atau pembuli potensial. Kemudian penonton yang tidak mau terlibat. Jadi diam saja, tidak mau terlibat, itu juga masuk dalam lingkaran bully. Kemudian ini yang bagus di dua ini, pembela potensial dan pembela. Jadi seharusnya ketika melihat suatu bully terjadi, kita ada di dua state ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan, deh. Mengapa anak tidak mau meminta pertolongan? Jadi kasusnya permasalahannya adalah orang dewasa cenderung menganggap masalah tersebut kita dulu merasa yang pertama, mengapa anak tidak mau mendapatkan pertolongan, merasa diabaikan. Kemudian laporan mereka tidak direspon. Siswa yang melapor malah disalahkan. Masalah yang terjadi dianggap wajar, bukan apa-apa. Dianggap gurauan atau dianggap gurauan yang tidak perlu ditanggapi secara serius. Jadi orang dewasa cenderung menganggap masalah tersebut tidak besar atau bukan apa-apa, sehingga anak memilih untuk menyimpannya sendiri. Jadi disinilah perlu, kalau kita di sekolah ini sebagai nanti FASGU atau mensosialisasikan kepada guru di samping kepada agen perubahannya, jadi harus jeli melihat. Jadi harus betul-betul kita berempati. Kalau ada anak-anak yang melaporkan sesuatu, jadi jangan malah disalahkan, tapi kita tanggapi. Yang penting guru itu bersikap berempati. Mungkin dengan demikian kita dapat permasalahan hadapi anak, mungkin kita bisa mengurangi kegiatan pembulian di sekolah. Lanjut. Jadi 3 langkah penting. Ya, kita di sini ya. 3 langkah penting dalam menangani perundungan. Yang pertama, hentikan pada saat itu juga. Jadi ketika kita melihat bully, itu harus dihentikan. Kemudian cari tahu apa yang terjadi. Kemudian beri dukungan kepada siswa yang terlibat.
Jadi kita merasa berempati kepada siswa yang terlibat. Lanjut. Oke. Jadi untuk mencegah pembulian itu ada harus mengembangkan teknik komunikasi. Jadi teknik komunikasi yang bagus adalah kendalikan emosi. Jadi lakukan tampil tenang, rileks, dan percaya diri. Gunakan nada rendah dengan suara yang tenang. Sadari pilihan kata. Tetaplah hargai perasaan anak. Jika Anda merasa kehilangan kontrol, pergilah rekan Anda. Jangan lakukan apa yang kita boleh lakukan, defensif